Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafidoh, dosen program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kiai Haji Al-Wahab Hasbullah. Pada program studi Sistem Informasi, saya mengajar pada bidang keahlian saya, yaitu Sistem Informasi. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen merupakan mata kuliah wajib yang ada di program studi Sistem Informasi yang berbobot 3 SKS. Adapun deskripsi tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen adalah mata kuliah yang berisi tentang pembangunan sistem informasi dalam lingkup organisasi, yang dimulai dengan konsep sistem informasi, organisasi, peran sistem informasi dalam organisasi, jenis-jenis sistem informasi, dan pembangunan serta pemeliharaan sistem informasi. Adapun capaian pembelajaran yang ada pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep untuk sistem informasi secara umum dalam bisnis, mampu menganalisa kebutuhan sistem informasi dalam sebuah bisnis, mampu menjelaskan prosedur manajemen sistem informasi mulai dari pemrosesan sampai penyajian data yang siap digunakan pada aplikasi. Mahasiswa mampu melakukan analisa berbagai aspek sistem informasi dalam organisasi. Mahasiswa mampu melakukan analisis informasi dalam penggunaan pengembangan sistem informasi pemasaran, sistem informasi pendukung keputusan. Mahasiswa mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Adapun materi pokok dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini adalah pengertian dan konsep dasar sistem informasi, data dengan informasi, aktivitas dalam sistem informasi seperti input, proses, output, dan feedbacknya. Terus ada using IT to support business, using IT to control management process, IS in the enterprise, system life cycle, system analysis, requirement discovery, data modeling, system modeling, feasibility checkpoint, system design, user interface design, contraction dan implementasi, sistem operasional dan support, peran sistem analisis dalam sistem recovery. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran menggunakan metode student active learning. Dosen akan mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk aktif mencari dan menemukan solusi teknis pada sistem informasi manajemen. Untuk memenuhi kondisi tersebut, ada 3 kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan. 1. Presentasi materi oleh dosen. Dosen mempresentasikan materi teori dari beberapa kali pertemuan tatap muka, penyampaian materi dengan metode ceramah. Lalu saya menyampaikan secara verbal di mana nantinya mahasiswa akan mendengarkan dan mencatat hal penting. Sumber materi saya biasanya menggunakan buku dan sumber dari internet yang saya cek kredibilitasnya sebagai bahan referensi saya dalam membuat slide presentasi agar tercipta perkuliahan yang baik. Saya juga akan melontarkan beberapa pertanyaan pada saat perkuliahan berlangsung dan mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang sudah saya lontarkan. RPS materi ajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dapat diunduh di website e-learning Unwaha http://elearning.unwaha.ac.id. Yang kedua, diskusi kelas di mana setiap kelompok berisikan 3-5 mahasiswa dan mendapatkan kesempatan untuk memaparkan topik tema yang diberikan atau hasil rancangan sistem ini dari proyek aplikasi sistem informasi manajemen. Nah, pada setiap akhir diskusi,
dosen memberikan pemaparan untuk memverifikasi materi yang dibahas dalam diskusi. Yang ketiga itu adalah penugasan. Penugasan mencakup penugasan membuat paper kelompok dan membuat proyek aplikasi sederhana sistem informasi secara kelompok. Selanjutnya adalah penilaian pada mata kuliah sistem informasi manajemen, yaitu kehadiran 10%, tugas kecil sebesar 15%, tugas besar sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 25%, ujian akhir sebesar 30%. Demikian sekian informasi tentang mata kuliah sistem informasi manajemen yang saya ampu. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah sistem informasi manajemen di program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kiai Haji Auhab Hasbullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa, kita mulai. Oke, sudah. Oke, sebelum saya mulai, saya absensi dulu. Yeni Sodi Idah, Lili Khairiyah, Muhammad Zaki Umar, Ardi Maulana. Oke, hadir semua ya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi hari ini, tapi sebelum itu saya akan mereview materi sebelumnya ya. Kira-kira siapa yang mau mempresentasikan review hasil kemarin? Apa? Review materi sebelumnya, yaitu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi manajemen organisasi yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, dan kontrol operasional. Oke, terus ada lagi mungkin? Saya Bu, Ya. review dari materi sebelumnya yaitu tentang fungsi dan tujuan SIM, yaitu menyediakan informasi yang relevan untuk mengambil keputusan manajerial dan mendukung efisiensi operasional dan keunggulan bersaing, dan mengintegrasikan data dari berbagai unit kerja dan satu sistem terpadu. Oke, mungkin ada lagi? Review materi sebelumnya yaitu SIM membantu organisasi dalam satu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, yang kedua memonitor kinerja secara real time, dan yang ketiga meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan maupun stakeholder internal. Oke, ya, terima kasih untuk review materinya. Selanjutnya akan saya presentasikan materi hari ini ya. Dalam era digital saat ini, teknologi informasi bukan lagi hanya alat bantu, tetapi sudah menjadi elemen strategis dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Organisasi yang mampu memanfaatkan TI secara efektif akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaingnya. Nah, TI itu sendiri tidak hanya digunakan untuk operasional harian, tetapi juga berperan dalam mengendalikan proses manajemen, mengoptimalkan kinerja organisasi, serta mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis melalui sistem informasi enterprise, gitu ya. Nah, materi yang hari ini adalah Using IT to Support Business. Penjelasan singkat dari Using IT to Support Business di sini dia sebagai mempercepat proses bisnis, seperti meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Sementara control management proses itu bagaimana sistem informasi digunakan untuk mengawasi, mengevaluasi, dan mengarahkan jalannya kegiatan organisasi. Nah, terus IS in the enterprise itu sistem informasi skala besar seperti ERP, CRM, dan
SCM yang digunakan perusahaan untuk mengintegrasikan keseluruhan bisnis gitu ya. Terus using IT to support business itu sendiri teknik TI yang mendukung operasional dan strategis bisnis. Terus meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keuangan kompetitif. Di mana contohnya itu ada POS, POS, terus ERP, SAP, Odoo, CRM, Salesforce. Nah, manfaat dari using IT to support business itu mempercepat proses bisnis, meningkatkan layanan pelanggan, mendukung inovasi, mempercepat pengambilan keputusan. Gitu ya. Nah, using IT to control management process, dia membantu mengontrol dan memonitoring manajemen, menyediakan informasi real time untuk pengambilan keputusan. Di sini contohnya saya bikin business intelligence, dashboard manajerial, workflow automation, fungsinya untuk memonitoring kinerja, mengevaluasi proyek, dan mengaudit. Nah, penerapan dari otomatisasi alur kerja itu ada persetujuan faktur, mengotomatiskan proses persetujuan faktur mulai dari penerimaan hingga pembayaran, memanajemen tiket, mengotomatiskan proses penerimaan, klasifikasi, dan penugasan tiket layanan pelanggan. Jadi kita memesan tiket itu secara langsung dari aplikasi tanpa datang ke loket gitu ya. Kemudian ada DSS, di mana dia menjadi sebuah decision support system atau pengambilan keputusan, mendukung pengambilan keputusan semi struktural. Jadi laporannya kalau sudah terkumpul itu nanti akan bisa diambil sebuah keputusan. Seandainya manajernya itu melihat laporan transaksi hari ini atau transaksi 1 bulan. Oh, banyak nih transaksi minyaknya di setiap hari Minggu. Orang-orang beli minyak di hari Minggu. Terus kalau sembakonya itu sering belinya di hari lain gitu. Nah, jadi manajernya nanti di bulan selanjutnya mengambil keputusan stok sembako itu ditambahin di hari yang tadi, yang di hari Minggu ya, karena tadi sering melakukan transaksinya di hari Minggu. Terus mungkin, di hari Senin dan Selasa itu sepi transaksinya, sehingga dibuatlah sebuah promosi di mana supaya pelanggan itu lebih tertarik pembeliannya di hari itu, supaya tiap hari ada transaksi gitu ya. Terus ada ESS, Executive Support System, di mana memberi ringkasan data strategis untuk eksekutif. Ada ERP juga sebagai integrasi seluruh fungsi organisasi ke dalam satu bisnis. SCM mengelola rantai pasok dari pemasokan hingga ke pelanggan. Jadi melakukan transaksi pengolahan data dari yang stok, kemudian pelanggan bisa melihat stok tersebut. Nah, terus CRM sendiri itu mengelola hubungan dengan pelanggan. Bisa dari seperti kalian melakukan konsultasi, komplain, tanpa harus ke kantornya langsung ya. Dari aplikasi itu sudah bisa gitu ya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Oke. Izin bertanya. Ya, silakan. Apakah ada resiko jika terlalu bergantung pada sistem informasi dalam pengambilan keputusan bisnis? Ya, tentunya ada. Resikonya itu ya dari sistem keamanannya, bisa dari sistem errornya, seperti itu ya. Terus ada lagi? Mungkin yang mau tanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana perusahaan bisa memilih sistem informasi yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka? Oke, dari cara menganalisis kebutuhan dari sebuah perusahaan itu dulu. Kira-kira apa aja yang dibutuhkan, dari outputnya dan dampaknya seperti apa gitu ya. Terus ada lagi mungkin?
Saya, Bu. Ya. Apakah semua jenis bisnis termasuk UMKM perlu menerapkan sistem informasi seperti ERP? Tidak perlu. Tidak perlu semua UMKM itu memerlukan atau menerapkan ERP, akan tetapi UMKM juga perlu aplikasi kasir ya, aplikasi yang merekap data transaksi retailnya, gitu ya. Bener nggak? Yang lain gimana? Oh iya, oke. Dari sini ada yang tanyakan lagi? Tidak, cukup jelas? Oke. Nah, setelah itu saya akan memberikan kuis ya. Kuis yang sudah saya siapkan nih. Oke. Paling seru nih ya. Nah, kita silahkan diakses dari handphonenya masing-masing atau dari laptopnya masing-masing, atau bisa menyimak di layar ya. Nah, silahkan. Copy, apa ini namanya, linknya atau kodenya, atau kalian men-scan, silakan dicoba sendiri ya. Dari sini saya akan buka juga di sini ya. Sumika. Jadi otomatis. Oh, ini harus udah. Oke ya, kita mulai. Harus menyebutkan nama juga ya. Contoh sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial itu apa? Apa? TSS. Oke. 1, 2, 3. Betul. Apa fungsi utama dari sistem ERP? Apa ayo? Apa? Ini ya? Ya. Siapkan. Salah satu keuntungan dari penggunaan sistem informasi enterprise itu apa? Ini ya, efisiensi dan integrasi data perusahaan. Ada lagi. Terus sistem CRM digunakan terutama untuk mengelola. Ya. Ada lagi? Jika sebuah perusahaan gagal mengimplementasikan sistem informasi, kemudian penyebabnya adalah apa nih? Ayo. Terakhir nih. Dua, Bu. Kira bingung. Apa? Kurangnya ya, betul sekali. Ya. Senyum ya. Kita lihat. Ada yang jawab juga nggak? Kalau kelihatan di sini nanti. Nama saya sendiri. Ya karena akun saya ya. Oke. Oke. Udah cukup? Apa mau kuis lagi? sudah, Bu. Sudah. Oke, selanjutnya kita mau berdiskusi ya. Saya mau pengen kalian berdiskusi.
dengan ketentuan seperti ini. Ini soal diskusinya. Habis ini saya akan bagikan ya. Bu, Ya, hasil silakan. dari diskusi kami dari bagaimana sistem informasi membantu manajemen dalam proses pengendalian operasional dan strategis. Hasil diskusinya yaitu sistem informasi menyediakan data yang dibutuhkan oleh manajemen untuk yang pertama menganalisis performa operasional seperti laporan penjualan, biaya produksi, dan kualitas layanan. Yang kedua, mengontrol jalannya proses bisnis melalui sistem notifikasi otomatis jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mendukung perancangan strategis dengan menyediakan informasi tren pasar, preferensi konsumen, dan analisis SWOT berbasis data. Kemudian yang terakhir, dengan begitu, keputusan manajerial dapat diambil dengan lebih cepat, tepat, dan berbasis data yang valid. Ya. Pun. Oke, terima kasih. Gimana hasilnya? Ininya, diskusinya? Apa peran utama sistem informasi dalam struktur organisasi perusahaan modern? Yang pertama, sebagai penghubung antar departemen melalui sistem yang terintegrasi seperti ERP. Kedua, sebagai alat komunikasi internal dan eksternal melalui email, internet, dan sistem kolaborasi. Ketiga, sebagai penyedia data real time untuk mendukung pengambilan keputusan cepat. Yang keempat, sebagai sistem pendukung inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar atau regulasi. Yang kelima, dengan sistem informasi yang baik, perusahaan bisa lebih responsif, adaptif, dan efisien dalam menjalankan operasionalnya. Ya, betul sekali. Luar biasa. Pada paham semua ya. Mudah. Sip. Mudah dipahamin ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Oke. Kita simpulkan hasil dari perkuliahan hari ini. Materinya adalah TI bukan hanya pendukung operasional, tetapi juga penggerak utama dalam transformasi manajemen dan strategi perusahaan. Perusahaan yang mampu mengadopsi dan mengelola sistem informasi secara efektif akan lebih unggul dalam persaingan bisnis di era digital. Betul atau tidak? Betul. Oke. Nah, setelah memberi kesimpulan, silahkan dikerjakan untuk tugas selanjutnya, ya. Silakan dicatat nanti dan untuk hasil tugasnya ini dikirim ke email saya, ya. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.